Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar semua teman-teman, para pendamping dan para pejuang penderita gangguan Allah dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan teman-teman, Bunda doakan teman-teman bertambah sehat, panjang umur, berkah dan selalu semangat, terpisah, terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung dan tensi psikosomatis. Nah teman-teman, masih bersama Bunda NH di channel Bunda NH. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe terlebih dahulu teman-teman, agar Bunda lebih bisa semangat lagi teman-teman untuk bisa memberikan motivasi, edukasi seputaran gangguan asam lambung dan tensi psikosomatis. Bunda bukan dokter, bukan juga medis, bukan juga ahli terapis teman-teman. Bunda hanyalah seorang pendamping yang dengan setia mendampingi suami ya, pasangan Bunda yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder, akhirnya bisa kembali hidup secara normal, bisa bebas pergi kemanapun tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir ya. Baik teman-teman, tema saya kali ini adalah bagaimana cara melatih mental agar teman-teman bisa kembali berani ya keluar rumah tentunya, dan bisa membebaskan diri dari zona anxiety psikosomatis disorder. Oke, simak terus video saya sampai selesai, sampai dengan habis teman-teman, agar teman-teman bisa memahami atau mengatasi ya bagaimana sih cara melatih mental untuk teman-teman yang sedang berjuang terbebas dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Baik teman-teman, kita mulai. Oke. Dengan rasa semangat, dengan rasa penuh bahagia, tentunya Bunda NH bersama Kang Sundandi ya, olahraga jalan kaki di pagi hari ini teman-teman ya, itu selalu ingin membantu teman-teman, menyemangati teman-teman, memberikan edukasi motivasi seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Semuanya berdasarkan pengalaman kami teman-teman ya, berdasarkan semua apa yang sudah kami jalani pada saat pasangan Bunda nih Kang Sundandi itu berjuang dari yang namanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Nah teman-teman, bagaimana sih cara melatih mental agar teman-teman bisa yang namanya keluar rumah, pergi kemanapun tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa cemas. Nah dulu ya, cerita dulu ya, pengalaman dulu teman-teman pada saat Kang Sundandi mengalami itu semua ya, itu yang namanya keluar rumah aja gak pernah ya kan, lagi parah-parahnya nih, boro-boro mau keluar rumah, yang ada dari kamar ke kamar mandi, ke dalam ke kamar mandi. Itu pun teman-teman apa, pada saat di kamar mandi itu yang ada takut pingsan di dalam, takut mendadak di dalam gitu kan. Nah akhirnya waktu itu kamar mandi itu gak pernah yang namanya dikunci. Bunda selalu nungguin, kadang tangannya dipegangin kalau lagi mandi. Aduh pokoknya lucu banget ya kalau diinget-inget sekarang nih teman-teman. Dulu ya kalau mau mandi aja takut gitu kan, terus ya namanya mandi aja itu jarak banget teman-teman, yang ada apa ya, selalu takut, cemas, khawatir yang berlebihan gitu kan. Akhirnya males mandi, akhirnya nggak bisa mandi karena air sedikit itu langsung badan biur gimana gitu kan. Di kamar mandi, di depan pintu kamar mandi Bunda tungguin, udah belum, tapi ya itulah ya teman-teman ya yang dialami suami saya teman-teman, dengan cemas dan khawatir yang berlebihan gitu kan. Itu akhirnya membuat mentalnya itu down teman-teman, mentalnya itu berantakan. Yang dulu suami saya nih karena yang namanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder itu bisa pergi kemanapun, bebas makan apapun, sedikit-sedikit ayo bun kesini, ayo bun sering keluar kota ya. Tapi setelah yang namanya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder, itu berantakan sekali teman-teman, beneran ya. Boro-boro yang namanya mau pergi jauh, boro-boro gitu kan, yang namanya ketemu orang gitu kan, selalu saja selalu saja takut. Akhirnya apa ya, yang namanya makanan itu dipantang, terus pergi jauh itu gak pernah dilakukan, selalu saja apa ya, gelisah, gak bisa tidur, selalu mimpi buruk, selalu saja merasakan sensasi-sensasi yang luar biasa, sampai dengan yang ada itu
seperti mau los katanya gitu kan. Selalu bilang ke bunda gini, aduh bun piar-piaran, aduh bun panas dingin, aduh bun semuanya keringetan, dingin itu ya dari tangan sampai kaki gitu teman-teman. Itu semuanya ya sudah Kang Sunadi dirasakan, mulai dari kepala, sensasi di bagian kepala, bagian dada, terus juga bagian perut, bagian kaki, semua dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu sudah semua Kang Sunadi rasakan teman-teman, alamin teman-teman. Dan walaupun bunda nih ya tidak merasakan atau tidak terkena yang namanya gangguan asam lambung, gak tensi psikosomatis tersebut, tapi bunda itu ya, itu bunda tahu gitu loh, bunda menyaksikan sendiri bagaimana itu Kang Sunadi dulu ya. Kalau itu semua teman-teman, jadi untuk teman-teman ya, ada yang komentar di kolom bunda gitu kan, nah kamu itu tidak merasakan gitu kan, kamu itu tidak mengalami, nggak mungkin tahu gitu kan, nggak mungkin tahu apa yang dirasakan. Kata siapa? Nggak tahu ya. Bunda itu tahu persis teman-teman ya, walaupun tidak mengalami tapi ikut merasakan. Kenapa? Setiap waktunya, setiap menitnya itu bunda selalu ada ya, selalu ada di samping suami. Untuk itu teman-teman yang berkomentar seperti itu, tolong jangan menjas ya, pendamping itu tidak tahu apa-apa, walaupun tidak mengalami tapi ikut merasakan dan ikut menyaksikan dengan kepala, mata kepala sendiri teman-teman ya. Itu bagaimana sensasi-sensasi tersebut akhirnya memporak-porandakan yang namanya mental yang dulu kuat yang teman-teman ya. Jadi gimana sih bun dulu Kang Sunadi ya, pengalaman Kang Sunadi pada saat melatih mental. Nah pada saat melatih mental itu ya teman-teman, yang dulu Kang Sunadi itu takut keluar rumah, tapi dengan karena apa ya, rasa semangat juang yang tinggi untuk bisa pulih, untuk bisa sembuh dan bebas dari itu semua teman-teman, akhirnya Kang Sunadi itu bersungguh-sungguh bertekad untuk kembali pulih, kembali hidup secara normal, keluar rumah, latih mentalnya. Itu Kang Sunadi beranikan diri keluar rumah teman-teman ya, beranikan diri bawa mobil sendiri, nyetir mobil sendiri, walaupun ya sebelum berangkat nih ya ritual dulu gitu kan, aduh jangan-jangan, nah pastinya gitu, orang yang terkena anxiety, psychosomatic disorder, pasti yang ada dalam pikirannya mau pergi, mau makan itu selalu jangan-jangan, takut ini, nanti begini, nanti begitu. Nah itulah ciri khas orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety gitu kan. Nah dengan seperti itu akhirnya mentalnya berantakan teman-teman. Yang dulu mentalnya sekuat benteng Takeshi gitu kan, akhirnya jadi runtuh gitu kan. Nah dulu ya Kang Sunadi itu melatih mentalnya pertama dan terusnya itu ya, itu memberanikan diri keluar rumah. Terus juga ya keluar rumah bawa mobil sendiri, walaupun berapa ini ya baru keluar rumah ya kan, balik lagi teman-teman karena ada rasa takut. Tapi setelah itu akhirnya dicoba lagi, beranikan lagi, latih lagi mentalnya, keluar lagi, walaupun berbagai macam sensasi itu datang ya, tapi Kang Sunadi itu berusaha untuk cuek masa bodoh alias mendablek teman-teman, dan akhirnya bisa terlewati itu semua teman-teman. Memberanikan diri keluar rumah memang itu harus dipaksakan teman-teman ya. Kalau kita menuruti ego kita nih mau keluar rumah, akhirnya ego kita nih bicara gitu kan, jangan keluar rumah, nanti begini, nanti begitu, ada bisikan-bisikan seperti itu. Kalau tidak dilawan, kalau tidak memberanikan diri, mau sampai kapan nggak akan bisa lagi nanti keluar rumah. Jadi teman-teman tuh harus bisa melawan rasa takutnya ya, dan yang apa yang ada di dalam pikiran teman-teman ya, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Teman-teman takut pingsan, takut mendadak gitu kan pada saat di keramaian, itu tidak akan terjadi. Itu juga sama kan sebenarnya juga seperti itu teman-teman, takut keramaian, takut ketemu orang banyak gitu kan, takut terus, akhirnya apa? Dengan memberanikan diri ya, melatih mentalnya, keluar rumah, paksakan diri, itu akhirnya bisa teman-teman. Alhamdulillah semua terlewati, semua teratasi dengan yang apa ya, bisa yang namanya mengabaikan pikiran-pikiran negatifnya. Terus juga ini teman-teman, belajar cuek masa bodoh sama sensasi. Jadi Kang Sunadi dulu itu ndablek sama sensasi, yang dulu nggak berani ketemu orang gitu kan,
selalu saja keringet dingin. Setelah dipaksakan ya, dilatih lagi mentalnya, itu berasa-rasa membaik teman-teman, kembali lagi itu mental yang dulu sekuat benteng tadi. Nah teman-teman itu bisa seperti itu, lakukan teman-teman. Jadi teman-teman tuh jangan selalu ya merasa-rasakan sensasi, akhirnya apa, memperlakukan diri teman-teman itu seperti layaknya orang sakit. Nah jangan seperti itu, justru teman-teman harus bisa memperlakukan diri teman-teman itu layaknya seperti orang sehat, orang normal. Jadi itu akan menjadi suatu kebiasaan nanti. Nah selain itu teman-teman ya, Kang Sunandi itu menjalankan yang namanya rutin olahraga jalan kaki di pagi hari. Walaupun nih awal-awal itu sempoyongan, awal itu lemes pucet gitu kan. Nah itu Bunda selalu nemenin teman-teman. Jadi Bunda tahu persis ya bagaimana saat Kang Sunandi merasakan yang namanya sensasi-sensasi itu datang, sensasi-sensasi horor itu datang teman-teman. Jadi Bunda menyaksikan sendiri teman-teman. Terus mendampingi terus ya kan. Berjuang bersama dengan pasangan teman-teman itu akan menjadikan suatu support system yang baik dan suatu motivasi atau penyemangat untuk para pejuang penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder, terbebas dari itu semua. Nah dengan melatih mental teman-teman, yakinkan diri teman-teman bahwa teman-teman itu sehat, baik-baik saja, aman-aman saja, sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter tentunya. Pastinya teman-teman nih ya, yang sudah diperiksa lambungnya, yang sudah diperiksa jantungnya, yang sudah di USG, di ronsen, di endoskopi, terus juga sampai dengan di CT scan ya, seperti suami saya itu gak apa-apa, semuanya aman. Berarti kan dokter itu menyatakan aman, ya sudah kita percaya teman-teman. Justru ya teman-teman sendiri yang merasa teman-teman itu sakit, akhirnya teman-teman apa, mendiagnosa sendiri, jangan-jangan penyakit ini, jangan-jangan penyakit itu. Nah jangan seperti itu teman-teman. Mulai sekarang ayo diprogram, mulai sekarang teman-teman harus bangkit ya, latih mentalnya, program teman-teman. Kalau ke teman-teman tidak diprogram ya, itu percepatan proses pemulihan untuk kembali hidup secara normal pastinya itu akan menjadi lambat, akan menjadi terhambat. Jadi mulai sekarang program teman-teman. Dulu Kang Sunandi ini ya memprogram teman-teman. Ini Bunda share ke teman-teman ya, karena memang niat Bunda dan Kang Sunandi itu ingin membantu teman-teman untuk bisa segera pulih dan terbebas dari anxiety disorder. Nah dulu Kang Sunandi program gini teman-teman, tidur lebih awal ya kan, di jam 9 jam 10 itu sudah harus tidur. Handphone dimatikan ya, kalaupun tidak dimatikan atau dijauhkan handphone dari tempat tidur teman-teman ya. Jauhkan handphone, stop untuk bermain handphone, bermain media sosial. Terus afirmasi diri sebelum tidur, aku sehat, aku kuat, terus afirmasi diri. Terus teman-teman bangun pagi lebih awal teman-teman, usahakan bangun pagi lebih awal sebelum subuh teman-teman ya. Sebelum subuh itu teman-teman mandi pagi, usahakan mandi pakai air dingin. Kalau ya memang itu sudah kuat ya untuk mandi pakai air dingin. Kalau misalkan teman-teman masih nggak bisa pakai mandi pakai air dingin, bisa pakai air hangat dulu, tapi jangan terlalu panas ya teman-teman ya. Jadi suam-suam kuku aja hangatnya. Nah itu mandi pagi biur gitu kan, terus sholat subuh kan. Nah habis sholat subuh teman-teman itu siap-siap untuk olahraga jalan kaki di pagi hari tentunya. Tapi sebelum olahraga yang biasa itu ya yang dilakukan adalah sarapan teman-teman. Nah jam 6 itu sudah sarapan, setengah 7 udah olahraga jalan kaki di pagi hari di dekat-dekat ini ya, di dekat-dekat rumah teman-teman, sambil melatih mentalnya. Nah dengan melatih mental teman-teman ada keinginan kuat untuk bisa sembuh ya, untuk bisa kembali sehat, hidup secara normal, itu pasti dibutuhkan yang namanya semangat juang yang tinggi. Nah setelah itu teman-teman olahraga jalan kaki, nah Kang Sunandi pulang ke rumah istirahat dulu ya kan, istirahat tapi nggak tidur ya, itu keringkan keringat, terus baru sarapan lagi, makan lagi. Nah setelah itu teman-teman pergi keluar itu ya, kita nih berdua nih pergi bersosialisasi atau berinteraksi dengan teman-teman yang ada di luar. Nah dengan cara seperti itu bisa melatih teman-teman ya untuk menguatkan
kuatkan lagi mentalnya. Ketemu orang itu, percaya deh, ketemu orang itu pasti akan happy teman-teman ya. Walaupun ya awal-awal nih mungkin ya ketemu orang itu udah takut duluan, udah yang namanya keringet dingin itu keluar, terus ya ada itu takut nih teman-teman nanti dijas gitu kan, dikatain, kamu kenapa begitu, kamu kenapa begini gitu kan. Nah itu jangan takut teman-teman, justru ya dengan ketemu orang, dengan bersosialisasi dengan orang ya, dengan orang lain, itu akan membuka yang namanya wawasan, membuka yang namanya mata dan telinga teman-teman di luaran itu seperti apa gitu kan. Jadi teman-teman jangan takut kalau teman-teman itu nanti akan dijas, akan dihakimi. Jadi hindari itu, abaikan pikiran negatifnya teman-teman. Nah setelah melatih mental tadi ya, dengan berinteraksi sosial, dengan bersosialisasi, itu teman-teman ya harusnya ini sudah bisa menumbuhkan rasa semangat. Selama sehari mungkin teman-teman akan merasa aduh gimana gitu kan, udah ambiar mungkin di awal-awal, tapi tenang aja, kalau teman-teman setiap hari lakukan seperti itu pasti akan ada hasil yang baik. Nah setelah bersosialisasi itu nanti teman-teman ya ngobrol itu kan, nggak bisa kopi bareng atau cerita-cerita bareng itu teruskan seperti itu. Jadi nanti yang ada bahagia, yang ada happy, bisa ketawa, bisa ceria itu lagi. Terus juga ya setelah interaksi sosial, setelah bersosialisasi, nah teman-teman gini pulang ke rumah, nanti sore hari bisa mau jalan-jalan lagi dengan keluarga, dengan pasangan, suami istri atau anak, itu juga bisa. Terus juga bisa juga teman-teman ya kumpul keluarga, terus sore harinya teman-teman bisa makan lagi. Tapi ingat, makannya itu jangan terlalu malam. Terus sebelum makan itu teman-teman harus mengafirmasi diri ya, jangan pernah takut untuk makan apapun. Jika memang itu tidak ada luka lambung atau gastritis, itu bisa bebas, bisa makan apapun. Nah setelah itu ya teman-teman ya, ngobrol santai dengan keluarga, pastinya mereka itu merindukan teman-teman yang dulu, teman-teman yang dulu mentalnya kuat, yang bisa pergi kemanapun, makan apapun ya, bebas bergerak kemanapun gitu kan. Itu mereka itu sangat merindukan teman-teman. Nah setelah itu teman-teman ya, itu tidur lebih awal ya, diprogram terus setiap hari seperti itu teman-teman. Jangan pernah jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah. Jadi teman-teman harus bisa memprogram diri teman-teman agar percepatan proses pemulihan bisa teman-teman dapatkan. Terutama olahraga jalan kaki di pagi hari seperti ini teman-teman, itu bisa menyehatkan jiwa, tubuh kita untuk lebih kuat, untuk lebih sehat. Jadi teruslah bersemangat teman-teman, jangan putus asa ya, karena proses pemulihan itu membutuhkan yang namanya tahapan-tahapan atau proses-proses. Jadi semuanya teman-teman harus lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati ya, yakin sehat, yakin bisa kembali hidup secara normal seperti dulu lagi, atau bahkan nanti nih teman-teman kalau sudah kembali terbebas dari anxiety disorder ini, teman-teman akan bisa lebih bahagia lagi, teman-teman akan bisa lebih happy lagi, bisa bebas bergerak kemanapun bukan tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir dan cemas yang berlebihan. Jadi makan apapun juga itu enak teman-teman gitu. Pokoknya harus semangat. Ayo lihat Kak Sunani teman-teman. Kak Sunani selalu bilang look at me ya, memang ya teman-teman harus lihat Kak Sunani gitu loh. Lihat Bunda juga ya, walaupun Bunda tidak terkena anxiety disorder gitu kan, atau gangguan asam lambung psikosomatis, tapi Bunda itu tahu persis teman-teman bagaimana kita berdua melalui masa-masa yang sungguh luar biasa itu ya, berjuang bersama pendamping ya, bergandengan tangan bersama pendamping teman-teman, itu juga merupakan salah satu faktor pendukung untuk percepatan proses pemulihan hidup secara normal. Seperti lihat teman-teman di belakang saya, olahraga nih pasangan suami istri ya, yang sudah terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung anxiety psikosomatis disorder. Pokoknya teman-teman juga itu pasti bisa. Bunda yakin teman-teman bisa. Ayo latih mentalnya lagi teman-teman ya, beranikan diri keluar rumah, tidak akan terjadi apa-apa sesuai apa yang ada di dalam pikiran teman-teman, tidak akan terjadi pingsan ya. Nah kalau bisa nih teman-teman, pada saat teman-teman berpikiran
takut pingsan. Nah pada saat di keramaian takut pingsan gitu kan, teman-teman harus nantang diri sendiri ya. Ayo pingsan nggak? Itu nggak akan bisa teman-teman ya. Kalau teman-teman ya udah olahraga, udah happy, itu pasti teman-teman ya itu akan bisa membahagiakan diri sendiri. Jadi teman-teman ayo sehat, ayo kuat, ayo semangat, karena masih banyak orang-orang yang keluarga tercinta yang harus teman-teman itu bahagiakan, yang merindukan mendapatkan teman-teman kembali sehat, kembali hidup secara normal, bisa bebas pergi kemanapun, bergerak kemanapun tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir. Jadi ayo latih mentalnya teman-teman, karena dengan melatih mental itu juga salah satu metode ya untuk percepatan proses pemulihan hidup kembali secara normal. Olahraga. Semuanya kembali kuncinya pada diri teman-teman. Jika teman-teman bersemangat ya dengan sungguh-sungguh menjalankan semua metode-metodenya, mempraktekkan semua metode-metode dari mentor-mentor ya yang sudah menjadi penyintas anxiety disorder, itu pastinya teman-teman percepatan tadi ya proses pemulihan itu akan lebih maksimal teman-teman capai. Itu teman-teman, pokoknya jangan lupa bahagia, jangan lupa semangati diri, afirmasi diri teman-teman. Mulai sekarang teman-teman sudahi yang namanya stop mengeluhkan sensasi, stop menyamakan sensasi ya kan, stop keseharian itu selalu bergelut dengan sensasi itu teman-teman belajar dalam belajar masa bodoh ya, itu akan mempercepat proses. Oke teman-teman, tak terasa waktu sudah siang, olahraga jalan kaki, terkena sinar matahari, bergerak, berjemur, itu akan menyehatkan tubuh kita teman-teman, terutama teman-teman yang selalu mengeluh badan pada sakit, tangan kebas gitu kan, kaki kesemutan, terus juga badan terasa tidak nyaman. Pokoknya 1001 sensasi, insya Allah dengan olahraga jalan kaki di pagi hari dan menjalankan metode-metodenya dengan konsisten ya kan, itu akan teman-teman bisa dapatkan proses pemulihan lebih cepat lagi. Nah itulah pengalaman saya ya, Bunda NH dan Kak Sunandi teman-teman. Kami ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman agar teman-teman bisa sembuh total, kembali hidup secara normal seperti Kang Sunandi, seperti saya sebagai pendamping gitu teman-teman. Pesan saya untuk pendamping itu jangan pernah lelah untuk terus mendampingi, jangan pernah bosan untuk terus mendampingi pasangan kita yang sedang berjuang terbebas dari anxiety psikosomatis disorder. Baik teman-teman, mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat dan menjadi wasilah kesembuhan untuk teman-teman. Jadi teman-teman harus semangat, harus kembali hidup secara normal. Targetkan itu mulai sekarang program seperti yang tadi sudah Anda sampaikan. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menyimak video saya sampai dengan selesai. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kesembuhan untuk teman-teman psikosomatis disorder. Ya, saya undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak berkenan.